Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjut ngaji. Mudah-mudahan semuanya dengan berkah hadirnya kita di majlis yang mulia ini, mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga rizkinya lancar. Amin ya rabbal alamin. Lunas semua utang-utangnya. Amin ya rabbal alamin. Diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Karena sekarang suasananya masih bulan Syawal, maka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau kita berbicara tentang kalimat minal aidin wal faizin, itu sebenarnya artinya apa, Pak? Apa artinya? Kadang-kadang kita nggak ngerti artinya, cuma kita sering mengucapkan minal aidin wal faizin ya. Apa kira-kira artinya? Halo? Apa? Banyak yang mengartikan mohon maaf lahir batin. Padahal bukan itu artinya. Minal aidin wal faizin artinya bukan mohon maaf lahir batin. Ini kalimat yang berbeda yang memang disandingkan. Kalimat minal aidin wal faizin ini sebenarnya doa yang sangat panjang. Karena kebiasaan orang Indonesia sering nyingkat-nyingkat. Muhammad dipanggil Mat, Suherman dipanggil Herman. Akhirnya doa ini dipotong, tinggal minal aidin wal faizin. Sebenarnya kalimatnya ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Artinya apa? Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya kembali fitrah dan beruntung dengan mendapatkan surganya. Makanya ketika ada orang mengatakan minal aidin wal faizin, sebenarnya jawabannya amin. Amin dulu. Kenapa? Doa. Baru setelah itu mau lanjut mohon maaf lahir batin, boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Termasuk juga ada kalimat selamat hari raya Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya apa sebenarnya? Kembali fitrah, kembali suci. Nah, itu juga salah. Jadi secara bahasa Arab bukan kembali suci. Id, ya, jadi Idul Fitri itu ada dua kata, Id dan Fitri. Id itu artinya bukan kembali. Kalau bahasa Arabnya kembali itu ada ya'udu audatan, harusnya audatan, bukan Id. Tapi kalau Id itu artinya hari raya. Kalau Fitri bukan suci. Fitri itu kalau fatur itu artinya sarapan. Iftar artinya berbuka. Kalau fitri artinya makan. Makanya Idul Fitri itu sebenarnya
pesta atau hari raya makan. Makanya dianjurkan kalau Idul Fitri, dianjurkan sebelum kita sholat itu makan terlebih dahulu. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha jangan makan dulu, kita sholat, baru setelah sholat makan, karena ada penyembelihan hewan kurban. Kalau seandainya Idul Fitri diartikan kembali suci, Id diartikan kembali, berarti kalau Idul Kurban kembali ke hewan. Loh, gak masuk akal. Ya, Idul Kurban atau Idul Adha hari raya kurban, karena memang definisinya seperti itu. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke Dzulhijjah. Sekarang Syawal, setelah Syawal itu apa? Dzulqa'dah. Benar ya? Setelah Dzulqa'dah baru Dzulhijjah. Nah, di bulan Dzulhijjah ini ada anjuran bagi kita, yaitu ibadah kurban. Nah, ini yang nanti akan kita bahas sedikit demi sedikit, mudah-mudahan nanti bisa menjadi pencerahan bagi kita semuanya dan bisa kita amalkan nanti di hari raya Idul Adha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang perlu kita ketahui, ternyata ibadah kurban itu tidak hanya dikhususkan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak hanya dikhususkan untuk kita saja. Ternyata ibadah kurban sudah disyariatkan untuk umat-umat terdahulu. Dan ini disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkannya kepada mereka. Jadi umat-umat terdahulu itu juga disyariatkan berkurban. Sebagai contoh adalah kurban yang dilakukan oleh dua putra Nabi Adam. Jadi pertama kali itu yang melakukan ibadah kurban dua putra dari Nabi Adam yang bernama Qabil Habil. Jadi Nabi Adam itu dikaruniai anak kembar. Kembaran pertama namanya Qabil dan Iklimah. Qabil ini ganteng, Iklimah cantik. Kembaran yang kedua namanya Habil dan Labuda. Habil ini tidak begitu ganteng, Labuda ini tidak begitu cantik. Ternyata turun perintah dari Allah, "Hei Adam, kawinkan mereka secara silang." Qabil yang ganteng dikawinkan dengan Labuda yang tidak begitu cantik. Habil yang tidak begitu ganteng dikawinkan dengan Iklimah yang cantik. Tentunya nggak terima yang namanya Qabil. Loh, saya kakaknya, saya ini lebih ganteng daripada Habil, saya lebih pantas menikahi Iklimah yang cantik. Gitu. Ya, Nabi Adam langsung galau sama Siti Hawa yang pada akhirnya dapat petunjuk dari Allah. Coba, hei Adam, Qabil dan Habil itu suruh mempersembahkan kurbannya. Kebetulan Qabil itu petani, nyiapkan hasil pertaniannya, buah-buahan, daun-daunan, hasil tanaman dan lain sebagainya. Sayangnya yang disiapkan itu ternyata yang jelek, busuk buahnya, tanamannya jelek, sudah rontok-rontok gak jelas. Berbeda dengan Habil. Kalau Habil, dia itu adalah peternak, menyiapkan hasil ternaknya yang memang luar biasa. Kambing gibas jantan warna putih gagah bertanduk. Wah, akhirnya dipersembahkan. Singkat cerita, yang diterima adalah kambingnya Habil. Nah, kambingnya itu dibawa oleh malaikat Jibril, disimpan di langit. Yang pada akhirnya nanti kambingnya Habil itulah yang akan menggantikan Nabi Ismail ketika disembelih oleh Nabi Ibrahim. Nah, itu ternyata kambingnya siapa? Kambingnya
Habil yang disimpan di zamannya Nabi Adam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, wa huwal kabsyul ladzi qarrabahu banu Adam fatuqbila minhu. Itu adalah domba yang dikurbankan Habil putra Nabi Adam sebagai pengganti dari Nabi Ismail. Nah, itu sejarah tentang kurban. Nah, sekarang kita berbicara tentang definisi dan makna kurban. Jadi kata kurban itu secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qariba yaqrabu, qariba yaqrabu, kurban wa kurbanan wa kirbanan, yang artinya dekat. Maksudnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Itu kalau secara bahasa. Sedangkan kalau secara istilah ilmu fikih, yang dimaksud dengan kurban itu adalah apa-apa yang disembelih dari binatang ternak yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang dilakukan mulai tanggal 10 Zulhijjah, kemudian 11, 12, 13. 10 Zulhijjah itu pas hari raya setelah sholat dan khutbah. Sedangkan 11, 12, 13 itu hari tasyrik, di mana dikatakan kullu ayyamit tasyriki dzabhun. Hari tasyrik itu semuanya hari penyembelihan. Jadi ada 4 hari yang bisa kita gunakan untuk penyembelihan kurban. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, tentang keutamaan ibadah kurban dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami. Sayyidah Aisyah menuturkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam, kita manusia, pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik itu yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Makanya nanti akan kita bahas tentang hukum berkurban itu sebenarnya apa. Bapak-bapak, kira-kira hukum kurban itu apa? Namanya hukum itu kalau enggak wajib ya sunnah, kalau enggak sunnah ya mubah, kalau enggak mubah ya makruh, kalau enggak makruh ya haram. Jadi 5 ini hukum. Kalau bid'ah itu bukan hukum, ya. Jadi yang dimaksud hukum cuma 5 ini. Sekarang ini musimnya orang mengatakan ini hukumnya bid'ah. Bid'ah tidak termasuk hukum. Jadi kalau hukum cuma wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hukum berkurban? Kira-kira Bapak-bapak, hukum berkurban apa? Hukumnya sunnah kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tapi akan saya sampaikan hukum berkurban dalam 4 mazhab supaya kita faham. Yang pertama, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dikatakan wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Hukum berkurban itu adalah sunnah muakkadah. Itu mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita nggak mampu berkurban, nggak usah dipaksa. Berkurban ya bagus, kalau nggak punya nggak usah maksa sampai utang. Karena apa? Hukum berkurban adalah sunnah. Bahkan sunnahnya kalau dalam mazhab Syafi'i ada 2. Ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Dikatakan sebagai sunnah ainiyah kalau misalkan orang itu sendirian, tidak punya keluarga, gak punya istri, gak punya anak, dia sendirian, jomblo, maka itu sunnah ainiyah. Dikatakan sunnah kifayah kalau misalkan orang yang berkurban itu punya keluarga. Jadi ketika misalkan si fulan, suami ini berkurban karena dia punya anak, punya istri, maka tetap diatasnamakan si fulan, si suami, cuma yang istri dan anak gugur tuntutan berkurbannya. Tapi kalau misalkan si suami ini mengatakan
hadiah pahala kurbanku saya hadiahkan juga untuk anak dan istriku, maka anak dan istrinya juga dapat pahala kurban. Itu namanya sunnah kifayah. Kalau dalam mazhab Hanafi beda. Kalau madhab Hanafi itu dikatakan al-udhiyatu wajibatun ala kulli hurrin muslimin muqimin musirin fi yaumil adha an nafsihi wa an waladihi sighar. Berkurban itu hukumnya adalah wajib. Itu madhab Hanafi. Bagi setiap orang merdeka yang bukan budak, yang muslim, mukim dan kaya pada hari raya Idul Adha untuk dirinya dan anak-anaknya yang kecil. Jadi kalau mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah, kalau mazhab Hanafi hukumnya wajib. Kalau hukum menurut mazhab Maliki dikatakan al-udhiyatu sunnatun wajibatun. Juga hukumnya sunnah yang kokoh. Begitu juga mazhab Hambali mengatakan wal udhiyatu masyru'atun ijma'an ila anqal wa hiya sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkadah. Jadi 3 mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali mengatakan hukum kurban sunnah, sedangkan satu mazhab yaitu mazhab Hanafi mengatakan hukumnya wajib. Dan masing-masing ini punya dalil. Yang mengatakan wajib misalkan dalilnya adalah hadis Nabi yang mengatakan man wajada sa'atan la ayyudhhiya falam yudhhi fala yahdur musallana. Barang siapa mendapatkan kemampuan untuk berkurban, dia tidak berkurban, maka jangan mendatangi tempat sholat kami. Artinya wajib, sampai tidak usah deket-deket ke tempat sholat kami. Akhirnya dikatakan wajib. Sedangkan yang mengatakan sunnah dikatakan al-adha alayya faridatun wa alaikum sunnatun. Berkurban atasku adalah fardu bagi Nabi dan atas kamu umatnya sunnah. Maka akhirnya hukumnya sunnah. Itu perbedaan di antara para ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini masih muqaddimah, nanti akan dilanjutkan dengan masalah-masalah kurban itu, tentang cara membaginya. Kadang-kadang ada kasus kurbannya langsung dimasak, betul? Nah itu juga bisa menyebabkan tidak sah. Supaya sah nanti ada caranya. Kadang-kadang ada kasus lagi daging kurban kulitnya dijual, itu bisa menyebabkan tidak sah. Supaya sah nanti ada solusinya. Kadang-kadang ada yang belum akikoh, bingung, boleh enggak kalau saya berkurban sebelum akikoh? Nah itu nanti akan dibahas satu-satu. Ini masih muqaddimah, karena nanti akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum dilanjutkan sampai di sini tentang hukum kurban, ada pertanyaan? Masih jelas? Jelas ya, cuma hukum, belum permasalahan. Nah sekarang baru kita mulai masuk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tentang hitungan kurban bagaimana? Jadi dikatakan dalam kitab Fathul Qorib, wa tujzi'ul badanah an sab'atin wa tujzi'ul baqarah an sab'atin wa tujzi'us syatu an sakhsin wahidin. Aturannya 1 ekor unta itu cukup digunakan untuk 7 orang. 1 ekor sapi itu cukup digunakan untuk 7 orang. Sedangkan 1 kambing hanya untuk 1 orang. Itu aturan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Bahkan dikatakan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab oleh Imam Nawawi, tajzi'u syatu an wahidin wa la tajzi'u an aktsar min wahidin. Kambing itu hanya mencukupi untuk 1 orang dan tidak mencukupi untuk 1 orang lebih. Makanya kambing 1 ya 1 namanya. Adapun kalau keluarga pengen dapat hadiah pahala, tinggal dihadiahkan. Namanya misalkan fulan. Si fulan ini tinggal mengatakan nanti hadiah pahala kurbannya saya hadiahkan juga untuk istri dan anak-anak saya, dapat semuanya.
Jadi nggak bisa ini atas nama keluarga fulan, nggak bisa. Tetap harus atas nama satu orang. Cuma hadiah pahalanya dihadiahkan untuk keluarganya. Itu aturannya. Jadi jumhur ulama itu sepakat bahwa seekor kambing boleh dipersembahkan untuk satu orang saja. Maksudnya pihak yang melakukan ibadah penyembelihan hewan kurban itu maksimal hanya satu. Yang secara istilah itu disebut sebagai mudhahi. Jadi dalam hadis itu dikatakan, hadis riwayat Muslim, amarona Rasulullah an nashtarika fil ibili wal baqari kullu sab'atin minna fi badanatin. Rasulullah memerintahkan kami untuk bersekutu pada unta dan sapi setiap 7 orang satu hewan. Jadi kalau untuk unta dan sapi Rasulullah mengatakan bolehlah bareng-bareng, patungan boleh. Tetapi untuk kambing Rasulullah nggak pernah mengatakan seperti itu. Kambing boleh patungan satu keluarga, jadi patungan misalkan 100 ribuan, enggak. Khusus kambing itu enggak mengatakan seperti itu, hanya untuk unta dan sapi saja. Tapi ketika berbicara tentang masalah kambing, nah ini hadisnya riwayat Muslim dikatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzabaha kabshan wa qala bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin summa dhaha bihi. Hadis kalau yang tentang kambing itu dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menyembelih seekor kambing kibas, berarti atas nama siapa? Nabi. Kemudian Nabi mengatakan bismillah, dan Nabi mengatakan ya Allah terimalah dari Muhammad. Ya karena memang yang berkurban adalah Nabi Muhammad. Kemudian berkata keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Nah, ulama menjelaskan yang dimaksud keluarga Muhammad dan umat Muhammad itu hadiah pahalanya juga dihadiahkan kepada keluarga dan umatnya Nabi Muhammad. Bukan berarti karena Nabi mengatakan seperti itu terus nizam sudah merasa berkorban. Enggak kan? Tetap yang berkorban atas nama Nabi Muhammad. Cuma kita sebagai umatnya dapat imbas pahala yang dihadiahkan Rasulullah saat berkorban dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi kan biasanya ada orang yang mungkin gak ngaji, gak paham langsung atas nama keluarga fulan. Betul? Ada kan? Ada. Atas nama perusahaan, ya enggak bisa. Tapi bukan berarti ditolak. Oh ini PT Sinar Jaya, jangan ditolak. Wis ambil aja. Itu nanti jadi sembelihan biasa. Nah kalau sembelihan biasa nanti bisa kita bagikan kepada non muslim. Faham? Karena kalau yang kurban ada pendapat yang mengatakan nggak boleh untuk non muslim, meskipun nanti ada pendapat yang mengatakan boleh. Ya, jadi kalau ada non muslim kok tiba-tiba ini kurban ambil. Yang penting yang menyembelih adalah orang Islam, itu halal dimakan. Atas nama perusahaan memang namanya bukan kambing kurban, tetap ya sembelih aja, itu namanya sembelihan biasa, sunnah biasa. Nanti bisa dibagikan, dimakan untuk panitia, bisa itu yang kita gunakan. Termasuk anak sekolah itu bukan kurban namanya, ya, karena patungan, ya, dapat 2 kambing, itu cuma latihan kurban. Nah, jadi anak sekolah kan biasanya ada patungan 100 ribuan, dapat sapi 7. Bayangkan jumlah siswanya berapa? 100 ya. 100 siswa untuk 7 untuk apa? 1 sapi untuk 100 siswa. Kan enggak mencukupi. Seharusnya hanya untuk 7 orang. Itu hanya sebagai latihan kurban. Sembelihannya sembelihan biasa. Ya sudah tetap dapat pahala ya, supaya ngelatih. Oh ternyata kalau Idul Kurban ada kesunahan untuk menyembelih binatang kurban, membiasakan sejak kecil. Nah, nggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tetapi kalau seandainya ya
Kalau kita kan mazhab Syafi'i tadi sistemnya. 1 kambing 1 orang. 1 sapi 7 orang. 1 unta 7 orang. Kok tiba-tiba ada yang ngeyel? Ya, pokoknya atas nama keluarga. Ngeyel. Ya namanya jamaah. Ya enggak apa-apa ngeyel, ya kan? Pokoknya kambing ini atas nama keluarga. Loh, harus nama 1 orang. Saya ngeyel. Pokoknya atas nama keluarga. Terima aja. Ya, terima aja. Karena ada yang mengatakan boleh, tapi itu pendapatnya mazhab Maliki. Ya sudah, anggap saja ya mungkin beliaunya ikut pendapatnya mazhab Maliki yang boleh 1 kambing di atas namakan keluarga. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i tetap di atas namakan 1 orang, pahalanya dihadiahkan kepada keluarga. Gitu. Jadi jangan kaku, jadi takmir ditolak. Ada orang bawa kambing betina misalnya, boleh enggak? Dibawa, ini untuk kurban, boleh enggak? Ayo, boleh apa enggak? Terima aja. Yang paling afdol memang jantan. Betina sah kurbannya, nanti akan dibahas. Ada jamaah kok bawa kambing bunting, hamil, boleh enggak? Kalau mazhab Syafi'i tidak sah itu. Cuma bukan berarti, mazhab Syafi'i tidak sah, mohon maaf. Jangan, terima. Karena ada ulama yang bernama Ibnu Rif'ah yang mengatakan sah, terima. Oh ya, ini pakai pendapatnya Ibnu Rif'ah. Jadi aman. Ya, jangan terlalu kaku. Tapi gak boleh seenaknya juga, harus sesuai dengan aturan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjut, ada pertanyaan sampai di sini? Monggo. Monggo Pak Didi. Oh, ya. Ada yang nyumbang atas nama perusahaan. Niatnya gimana? Ya sudah, ini sembelihan dari perusahaan ini. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sembelih. Meskipun nggak dapat pahala kurban, tetap dapat pahala daging. Kan kalau ini kan tidak termasuk kurban kan. Nah, kalau misalkan kita pakai pendapat yang ketat yang mengatakan daging kurban tidak boleh dibagikan kepada non muslim, kan ada pendapat yang mengatakan itu, ini disisihkan, ini yang dipakai. Nah, sebagai solusi. Oh, ini nanti enak. Yang dimakan oleh panitia yang ini. Oh, sebagai solusi. Langsung dimasak. Tapi kalau daging kurban, ibu-ibu harus dikasih tahu. Kurban dipotong, ibu-ibu tuh nggak boleh langsung ngambil terus dimasak tanpa diketahui siapa, bagiannya siapa. Jadi harus ditentukan. Oh, ini bagian saya, masak. Loh, akad itu penting. Ibaratnya orang yang berzina dengan orang yang pakai akad qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril madhkur, beda kan? Zina ya sama gayanya, tapi orang yang akad nikah sama gayanya, cuma karena ada akad jadi sah. Gitu. Makanya nanti kalau sudah dipotong, ibu-ibu jangan keburu ngambil tiba-tiba dimasak, itu tidak sah. Kalau keburu dimasak tanpa diketahui ini bagiannya siapa, terus dibagikan ke panitia, berarti itu membagikan daging kurban dalam keadaan masak. Sedangkan daging kurban harus dibagikan dalam keadaan mentah. Beda dengan akikoh. Kalau akikoh dianjurkan mateng. Makanya kalau ada akikohan biasanya langsung bentuk sate gulai. Bedanya gitu. Jadi langsung ditentukan, Pak Didi, ini bagian saya. Formalitas saja. Bukan berarti nanti nggak dapat bagian lagi, ya. Yang penting untuk sah. Ini bagian saya untuk dimasak. Nah, ini bagian Pak ini masak. Ini bagian ini wis masak. Berarti kan sudah dibagikan dalam keadaan mentah, kemudian dimasak, disajikan. Gitu caranya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Monggo sebelum dilanjut. Nah, sekarang pertanyaan yang biasa sering ditanyakan. Lebih afdol mana berkurban kambing dengan ikut urunan atau patungan sapi? Nah, masjid-masjid kan biasanya nulis yang urunan atau patungan sapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kambing sebenarnya lebih afdol mana? Kambing atau
urunan sapi. Yang mana? Afdol kambing. Sama-sama katanya ya. Yang mana? Ternyata dikatakan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Minhajul Qawim, wa afdaluha badanatun summa baqaratun summa dha'inatun summa anzun summa syirkun min badanatin summa min baqaratin lianna kullan mimma dzukira atyabu mimma ba'dahu ay min sya'nihi zalikah. Ini sudah dibahas oleh para ulama. Kurban yang paling utama adalah unta, kemudian sapi, kemudian domba, kemudian kambing kacang, kemudian unta kolektif, unta patungan, kemudian sapi patungan. Jadi kalau ada orang satu berkorban unta satu, gak berbagi, itu afdol. Atau yang kedua, tingkatan kedua, ada satu orang berkorban langsung sapi atas nama satu orang, itu afdol, urutan kedua. Urutan ketiga, kambing apa? Kambing apa dulu tadi? Kambing kacang dulu. Bukan, domba dulu. Ya, kambing yang domba dulu, itu afdol. Lebih afdol daripada kambing kacang. Baru urutan berikutnya unta patungan atau kolektif, kemudian sapi kolektif. Jadi kalau ada pertanyaan lebih afdol mana, saya pakai satu kambing dengan unta atau sapi urunan, yang afdol adalah satu kambing. Karena pada hakikatnya menyembelih kurban itu adalah mengalirkan darah. Tres. Kalau misalkan satu kambing 7 orang berarti 7 kambing. Sedangkan sapi cuma 1. Coba mengalirkan darah untuk sapi cuma sekali. Paham maksudnya? Jelas. Tapi itu sudah untuk 7. Tapi untuk kambing mengalirkan darahnya berapa kali? 7 kali. Jelas. Dan itu lebih afdol. Yang kedua, tentang kandungan dagingnya juga lebih banyak. Meskipun ya kalau misalkan sapinya ya sapi lemosin, ya bisa lebih banyak. Tapi tetap kalau ditanyakan keafdolannya, yang afdol adalah kambing daripada sapi patungan. Tapi bukan berarti ya wes kambing aja, ya enggak juga ya. Tetap itu juga punya keafdolan, juga memudahkan panitia gitu loh. Lah iya, itu yang paling afdol. Satu orang kurban sapi satu, tidak dibagi-bagi, itu yang paling afdol. Nah sekarang Ustadz saya nggak mampu untuk berkorban unta, sapi juga nggak mampu, kambing juga nggak mampu. Ya apa Ustadz, misalkan saya ingin berkorban ayam, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Ternyata disebutkan ya, ini adalah mazhabnya Ibnu Abbas. Ani Ibnu Abbasin annahu yakfi fil udhiyati iraqatud dami walau min dajajatin wa auzin kama qalahu al-Maidani kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya dalam berkorban cukup dengan mengalirkan darah meskipun dari ayam jago atau angsa, sebagaimana dikatakan oleh Al-Maidani. Kalau kita memang benar-benar gak mampu, kita termasuk fakir atau miskin, tapi punya keinginan untuk menyembelih korban, sembelih ayam jago atau angsa. Niatkan korban, maka dapat pahala korban. Tapi sembelihnya di rumah, gak usah dititip ke panitia di masjid. Akhirnya di masjid nulis urunan sapi, terus kambing, angsa atau ayam jago, gak usah ya. Itu khusus pribadi, pengen berkorban tapi gak mampu, beli ayam jago, bismillah, Allahu Akbar, saya niatkan kurban, gitu dapat pahala. Itu untuk yang memang gak mampu tapi punya keinginan untuk berkorban. Tapi gak usah diumumkan. Untuk yang berkorban sapi, fulan dibacakan. Yang korban kambing si fulan, yang korban ayam, ya kan nggak enak ya.
Terus yang terakhir kurban perasaan. Tambah parah lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo. Nah, kalau pengen sah sebagai kurban, kalau itu sapi di atas namakan 7. Misalkan pimpinan-pimpinannya, paham maksudnya? Pimpinan perusahaan bidang ini, bidang ini, bidang ini. Loh ya, tapi izin dulu. Ya apa kalau misalkan dinamakan 7, terus 7 pimpinan ini menghadiahkan pahalanya. Tak hadiahkan pahalanya untuk karyawan saya semuanya. Dapat pahala. Paham maksudnya? Sah sebagai kurban. Sah sebagai kurban. Yang lain dapat hadiah pahala. Paham maksudnya? Itu solusi lagi. Kalau misalkan atas nama perusahaan, berarti bukan kurban, hanya sembelihan sunnah biasa. Itu. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Ini masih awal-awal, belum masuk ke dalam. Masih. Oh iya, sudah kurang 10 menit. Boleh sekarang. Oke, karena ada yang mau ikrar masuk Islam. Iya Pak Didik ya. Untuk ngaji malam ini kita akhiri, kita ganti prosesi masuk Islam. Mohon nanti disaksikan bareng-bareng. Kita tutup dulu pengajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah, biarkan. Ada mic lagi untuk dipegang. Nizam. Aduh. Kamu video biar masuk agak jauh ke sana berarti ya. Ini. Ngerti lah. Dari situ. Ya, pokoknya kelihatan. Tegak. Monggo, silahkan duduk dulu. Yang mau masuk Islam yang? Iya, saya. Ibu? Iya. Kalau ini sudah Islam? Sudah Islam. Yeah. Ada datanya nggih? Data namanya biar saya bisa itu. Ibu Yani Beatrice Bororing. Panggilannya Ibu Beatrice. Susah ya. Ibu Yani Beatrice Bororing. Oh, Mbak berarti ya? Masih belum nikah. Ya. Sebentar masih di itu. Sudah sambil mulai ya. Wes mulai Zam pencetan dong. Sambil dipegang Bu, nggih. Nanti kalau saya tanya monggo nanti dijawab, nggih. Ini bisa nempel enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah
Pada kesempatan malam ini insya Allah sebentar lagi kita akan menambah saudara, okay? Kalau perempuan itu saudari. Insya Allah Mbak Yani Beatrice Bororing akan ikrar syahadat untuk masuk agama Islam. Oke, kalau boleh tanya, sebelumnya beragama apa, Mbak? Protestan Kristen. Kristen Protestan. Iya. Oke. Sekarang ingin ikrar untuk masuk ke agama Islam. Iya, betul. Apakah ada paksaan atau tidak? Tidak ada, murni dari saya sendiri. Dari diri sendiri. Betul, dari diri sendiri. Ingin masuk ke agama Islam ya. Kira-kira gambarannya kenapa? Kenapa? Karena sudah saya yang sebelumnya kurang paham dengan agama saya sendiri. Yang Islam kayaknya lebih enak gitu ya. Lebih paham gitu ya. Ya kita doakan mudah-mudahan nanti bisa istiqomah. Sudah siap untuk saya bantu ikrar syahadat? Sudah siap. Kalau nanti sudah ikrar syahadat, berarti akan berlaku kewajiban-kewajiban untuk umat Islam. Seperti sholat, nanti harus dijaga 5 waktunya. Kewajiban puasa, zakat, kalau mampu haji, dan lain sebagainya. Oke? Sudah siap? Oke. Monggo nanti didekatkan, diikuti ikrar syahadat. Untuk teman-teman jamaah yang lain monggo bisa menyaksikan, okay? Untuk Mbak Beatrice ikrar syahadat masuk ke agama Islam. Monggo diikuti Mbak Beatrice. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita ulangi sekali lagi biar lebih mantap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekarang di dalam hatinya saya pakai bahasa Indonesia, Mbak Beatrice dalam hatinya lintaskan ya. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sudah? Alhamdulillah. Kita doakan Mbak Beatrice mudah-mudahan istiqomah dalam agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Berarti Mbak Beatrice sekarang sudah menjadi saudara kita semuanya. Oke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita doakan bersama mudah-mudahan beliau diberikan keistiqomahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma tawwil umurana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qadi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Ada yang harus ditandatangani atau apa? Sudah selesai atau gimana? Ya nanti berikutnya bisa menghubungi takmir. Nggih Mbak Beatrice nggih? Apa mungkin data dirinya? Oh, sekarang aja. Oke. Sudah selesai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nggih, sama-sama. Mic-nya mana tadi?